La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, kita dipertemukan kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah, perbandingan agama, berbangsa, bernegara, harapannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman kalau nontonnya sepenggal ataupun dikit-dikit. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan dan dari kesalahpahaman ataupun cacat logika. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali ihdinas siratal mustaqim, kita kembali ke jalan yang benar, yaitu membahas tentang perbandingan agama ataupun membahas tentang hal-hal yang unik yang terjadi dalam agama kita, yaitu agama Islam. Baik, topik hari ini kita akan mengangkat apakah boleh, apakah pantas ketika kita mengagung-agungkan satu sosok seperti guru, seperti orang yang kita ingin agungkan, tokoh agama. Apakah bisa seperti itu sahabat? Apakah boleh? Nah, sebelumnya kita melihat dulu cuplikan video ini. Ada seorang tokoh ulama yang diagung-agungkan, tapi beliau tidak mencerminkan sebagai tokoh agama. Jangankan untuk bersikap ataupun berpakaian sopan, tapi beliau tidak memakai baju. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal itu di khalayak umum, di khalayak ramai dalam pengajian tidak pakai baju. Anda pening? Saya juga lebih pening sahabat. Baik, kita lihat dulu, ini dia cuplikan videonya. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan videonya ketika ada seorang yang diagung-agungkan. Ini mungkin tokoh agama, saya tidak tahu lokasinya di mana. Ya semoga saja bukan di Indonesia. Nah, jadi bapak ini, apa yang kita sebutkan? Tokoh ini sahabat, dia tidak memakai baju, menghisap rokok dalam pengajian, kemudian rokoknya ada dua. Jadi sahabat, kalau misalkan kurang teliti bisa dilihat, yang pertama yang dihisap, yang kedua dicolok ke dalam kupingnya. Ini sangat aneh sahabat. Ini apakah ODGJ dianggap sebagai wali Allah? Na'udzubillah. Saya juga tidak tahu, tolong drop di kolom komentar. Padahal sahabat, ketika kita ingin mengagungkan seorang tokoh, seorang guru, itu cukup sekedar kita memberikan penghormatan, ya cium tangan saja, nggak usah diagung-agungkan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, terlepas dari video ini sahabat, ada yang sampai sujud ke kaki untuk memberikan penghormatan. Na'udzubillah. Ini sangat-sangat di luar batas ataupun sudah musrif. Musrif itu berlebih-lebihan sahabat. Padahal Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, baik dalam makanan, dalam penghormatan kepada makhluk. Ini sesama makhluk, bukan kepada Tuhan. Nah sahabat, ini ada seorang tokoh juga ulama di luar negeri, mungkin di Jazirah Arab, yang ketika tangannya ingin dicium saja, ulama ini melarang. Hal ini tentu kontroversi ataupun ya berbanding terbalik dengan video yang kita lihat tadi. Untuk lebih jelasnya, ini dia cuplikan videonya sahabat. لا تنحني، الاثناء لله فقط،
فقط لله. سلم عليه السلام رجل للرجل. أيوة احترام شيء والحناء والعبودية. Nah sahabat, kita sudah menyaksikan cuplikan yang kedua. Ini ulama ini ataupun syekh ini berpakaian sangat-sangat bagus, rapi, sopan dan sebagainya. Dengan beliau memakai sorban dan beliau pun menggunakan baju yang sangat-sangat baik, yaitu ya gamis dalam Islam untuk laki-laki bukan perempuan. Baik sahabat. Nah, jadi sangat berbanding terbalik dengan video konten yang pertama. Bahkan syekh ini melarang, lillahi faqat katanya, jangan ruku, Anda jangan membungkukkan badan, lillahi faqat, hanya untuk Allah. Jadi ini sangat jelas ya sahabat, penghormatan kepada makhluk itu tidak boleh berlebih-lebihan, tapi kita ya sebatasnya, sewajarnya saja sahabat. Jangan sampai menyerupai seperti sujud, seperti membungkukkan, naudzubillah. Ini sebenarnya tidak ada sebenarnya dalam Islam sahabat, menyuruh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, saya kemudian mencari-cari sahabat. Ternyata di agama di luar daripada Islam ada yang ritual memberikan penghormatan kepada tokoh agamanya dengan cara sujud malahan sahabat, naudzubillah. Baik, ini dia cuplikan video, sahabat perlu menyaksikan karena ini sangat menarik. Ini dia cuplikannya. Nah, sahabat sudah menyaksikan bahwasanya sangat-sangat Masya Allah ya. Saya nggak tahu mau menyebutkannya apa. Berdasarkan video yang tadi kita lihat, ini tentunya bukan dalam agama Islam. Mungkin ini biksu sahabat. Ada yang pertama tadi, orang yang pertama yang disujud di jalan itu menggunakan pakaian ya seperti biksu. Yang kedua ini mungkin bertapa ya, mungkin orang-orang yang bertapa, naudzubillah. Dia tidak mandi di pegunungan mungkin atau di hutan, di goa-goa gitu sahabat, seperti Kerasakti. Orang-orang seperti ini sangat diagungkan dalam agama mereka, sehingga ketika memberikan penghormatan walaupun di jalan sujud, naudzubillah. Dan ini tidak pernah ada dalam Islam, memberikan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah sahabat, jadi kita ini perlu mendalami ilmu supaya tidak salah ketika ada fenomena tertentu di masyarakat, ada orang yang sujud kepada manusia, memberikan penghormatan atas dasar ini. Kalau misalkan ini ada bentuk larangannya dalam Islam, maka tidak boleh dilakukan. Inilah pentingnya ilmu sahabat. Tidak bisa kita hanya melihat ataupun yang mentaati budaya-budaya yang memang tidak berdasar ataupun budaya-budaya yang memang menentang dalam syariat Islam. Maka oleh karena itu teruslah belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbaiki, maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Yang cara subscribe, yang cara like, yang cara share, sahabat sudah mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba